Teman-teman sekalian, saya ulang ya, selamat siang. Kita ketemu dengan melalui teknologi canggih ya. Dan hari ini kita bicara tentang konseling itu adalah pekerjaan yang harus atau seyogianya dilakukan oleh kita sebagai seorang psikolog ya. Karena ujung dari proses pendidikan di psikologi itu adalah menjadi konselor. Dimanapun Anda sekalian pasti akan ditempatkan sebagai konselor, ya. Apakah kebetulan Anda naik kereta api, lalu di sebelah penumpang di sebelah Anda itu tahu bahwa Anda psikolog, langsung saya yakin pasti saat itu juga Anda didudukan sebagai konselor dan mereka akan mengkonsultasikan permasalahan yang mereka hadapi saat itu. Itu adalah konsekuensi kita sebagai orang yang punya profesi konselor. Ya. Namun untuk bisa menjadi konselor yang optimal di dalam fungsi profesionalnya, kita harus memiliki beberapa persyaratan yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Yang pertama, seorang konselor itu harus paham betul tentang kondisi dirinya. Ya. Kemudian juga harus yakin betul akan nilai-nilai yang dianut oleh konselor. Ya. Sehingga dengan pemahaman atau penyadaran diri tentang nilai-nilai diri yang dianut, maka untuk mencoba mencari sejauh mana kita menganut nilai-nilai diri yang kita tetapkan, itu kita harus menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, siapakah diri kita? Kemudian yang kedua, apa yang paling penting untuk diri kita sebagai konselor? Kemudian yang ketiga, apakah signifikansi diri tentang apa yang selama ini kita lakukan dalam peran sebagai konselor? Kemudian yang terakhir, tentu saja kita harus bertanya pada diri kita, mengapa sih kita mau jadi konselor? Nah, jawaban terhadap keempat pertanyaan ini membawa konsekuensi bagi proses pemantapan diri kita sendiri dalam peran sebagai konselor. Dan ini sangat penting ya, peranannya bagi kesuksesan proses konselor, proses konseling yang kita lakukan pada konseling yang datang kepada kita. Ya. Nah, saudara sekalian, untuk itu, tentu saja kita harus menjawab pertanyaan di atas tentang diri kita secara jujur. Dan kita bisa menempatkan diri kita dalam posisi yang jujur pula di hadapan konseling yang kita hadapi. Dengan demikian, relasi yang tercipta merupakan proses dari keadaan saling mengisi kebutuhan masing-masing individu klien dengan konselor. Walaupun sebagai konselor kita harus tahu batas pemanfaatan relasi yang tentu saja tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan konseling, bukan memenuhi kebutuhan konselor ya. Jadi untuk itu konselor harus tahu dan menyadari perilaku altruistiknya. Apa sih perilaku altruistik? Profesi psikolog dengan peran sebagai konselor itu adalah profesi yang menggambarkan kecenderungan kita dalam peran sebagai pribadi yang altruistik, jadi yang mau membantu orang lain. Ya. Kemudian, jadi ini salah ini. Kita lanjutkan ya. Ini agak kurang pas ya yang di tayangan kita. Ya. Sekarang yang pertama, sekarang yang kedua ya.
kesadaran akan keberadaan pengalaman kultural terdahulu. Apa sih maksudnya itu? Saudara sekalian atau teman-teman sekalian, dari manapun, dari etnik manapun dari manapun kita dilahirkan, itu pasti selalu membawa kualifikasi esensi dari kultur di mana kita berada dan dilahirkan. Ya. Nah, tentu saja ini membawa konsekuensi bagi keperbedaan diri kita dengan keperbedaan kultural dari konseli yang kita bantu. Dan ini harus kita sadari betul ya. Dengan kesadaran yang mantap, siapa diri kita, dari mana kita berasal, dari kultur mana kita berasal, maka dengan sendirinya, maka relasi yang diwarnai oleh kecenderungan sikap altruistik yang kita miliki, itu tentu saja tidak akan terbuka peluang kita mempengaruhi esensi dari kultural dari mana kita berasal dengan kondisi kultur dari mana klien berasal. Ya. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisa penghayatan perasaan kita sendiri. Terus terang, konselor harus bersikap bijak dan mampu menghindari diri dari pengaruh perasaan saat kita berperan sebagai konselor. Jadi, kalau saya boleh sampaikan dalam aktivitas praktisnya itu adalah kita sebagai manusia juga selalu pasti akan dihadapkan pada berbagai masalah. Ya. Serentak setelah kita menentukan diri kita bahwa kita akan berperan sebagai konselor di ruang lain di rumah kita atau di lain di tempat kita bekerja, maka itu meletakkan pemahaman tentang dari mana asal kultural kita sehingga saat kita masuk ke sebuah konseling, kita betul-betul bersikap altruistik pada klien yang kita hadapi. Nah, ini harus disadari betul. Ya. Kemudian yang keempat, ketiga, kita juga harus bisa menganalisa penghayatan perasaan kita sendiri. Maksudnya, karena Ibu Sawit menyampaikan bisa dimatikan dulu untuk speakernya. Bentar ya Mel, saya mute dari sini aja. Iya, masalah Mbak Melva ini ya. Dinda juga nih, Dinda. Oke. Dinda, tolong mute. Oke, thank you. IJK, Oke, sip. Baiklah, saya lanjutkan ya. Kita tanya. Sebentar, Yulia silakan. Materinya bisa ditayangkan lagi.
Ya, kita tadi sudah membahas 2 poin ya. Sedangkan poin yang ketiga itu adalah persyaratan di mana kemampuan menganalisa konselor terhadap penghayatan perasaannya sendiri itu ya. Apa itu artinya? Kita harus memiliki sikap yang bijak dan mampu menghindari diri dari pengaruh perasaan yang dihayati saat kita berada dalam sesi konseling ya. Dan kita membantu klien dalam proses konseling. Sekali lagi, sebagai konselor kita harus berniat tapi secara bijak untuk menunda efek-efek dari pengaruh perasaan penghayatan diri kita sebagai manusia, sehingga saat kita menghadapi klien itu betul-betul perhatian kita tertuju pada klien sebagai individu ya. Sehingga dengan sendirinya secara otomatis permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat yang sama itu kita tunda dulu proses penyelesaiannya dan proses pencarian solusinya ya. Kita dulukan dulu pelayanan yang sifatnya altruistik. Jadi kita betul-betul berpangkal pada upaya memberikan pertolongan kepada klien dengan sikap mental yang seoptimal mungkin ya. Itu yang disebut dengan kemampuan menganalisa penghayatan perasaan sendiri. Sampai kita pada poin keempat ya. Di dalam poin keempat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam aspek pelayanan dan untuk memberikan pengaruh terhadap konseling. Sekali lagi, kita diminta untuk memberikan pengaruh terhadap konseling. Pengaruh yang bagaimanakah? Pengaruh yang membuat konseling akhirnya bisa memberikan respons ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Dan di dalam poin keempat ini memang posisi konselor itu ditetapkan atau didudukkan di dalam posisi sebagai model perubahan perilaku klien ya, terutama dalam aspek tingkat kematangan ya. Atas dasar kalimat itu, maka kita pahami bahwa ada tahap kematangan kepribadian tertentu yang sangat dituntut pada konselor. Untuk itu tentu saja para konselor harus bertanya pada diri sendiri. Seberapa jauh Pak, ada tikus Pak, tikus tuh sehingga kita bisa memberikan pengaruh positif ada Pak tikus nggak Pak? Ada Pak tikus nggak? Konseling tertentu. Jelas mungkin ya teman-teman sekalian ya. Nah, sehingga kalau kita coba mencari contoh konkret yang lain itu seperti ini ya. Bahwa apabila konseli yang memiliki masalah dalam Gosong apa lagi? hal perkara, Bawa kabel kali kegigit kali ya? maka dengan sendirinya kita sebagai konselor perkawinan juga harus menyiapkan diri dan berupaya keras Balik situ tuh. untuk Sebenarnya kok negara-negara Pak. kehidupan perkawinan kita sendiri sebagai konselor. Tuh. Karena Tutup aja Pak. Langsung tutup aja. Enggak gambar. Enggak Pak, bisa lemnya nggak kuat. peningkatan kehidupan keharmonisan masalah perkawinan dari konseli yang punya masalah dalam kehidupan perkawinannya ya.
Satu lagi mana? Kemudian yang kelima, kita Emang bahas ada dua ya? khusus Dua. mengenai altruism. Apa sih altruism Baunya itu? cuma tuh ya. Ya, bagus. Altruism itu adalah satu kehendak yang disadari dari pihak konselor untuk memberikan pengabdian di dalam melayani kebutuhan konseling. Kita harus bersikap altruistik. Dan sikap kebalikan dari sikap altruistik itu adalah egoistik. Sehingga untuk itu kita sebelum berperan sebagai konselor juga harus mempertanyakan diri kita. Sejauh mana kecenderungan kita untuk bersikap egoistik, sejauh mana kecenderungan kita untuk berupaya dan Oh, kayaknya nggak bisa naik ya? untuk bersikap altruistik. Bawah aja gitu. Karena kadar altruisme Lumayan tuh. tertentu itu sangat dibutuhkan dalam peran kita sebagai konselor, ya. Karena apa? Posisi kita adalah posisi memberikan bantuan, Di bawah gitu. dukungan, encouragement bagi diserang dia bunyi. datang kepada kita. Ya. Teman-teman sekalian, Oh, bunyi gitu. sampailah kita pada poin ke-6, ya. Ya, nggak ada foto Di di bawah. dalam poin ke-6 itu ditunjukkan bahwa ternyata perilaku Kalau putih tapi bawah etis ini. menjadi Apa di atas? salah satu yang sangat dituntut Oh, enggak ya, Be? Mungkin bawa bagi si peran cukur aja kita kali. sebagai konselor Orang juga baru kalau psikologi, dipukul. ya. Dengan demikian, maka kode etik konseling harus dipatuhi oleh konselor. Ya, ya. Ini tutup dulu bau. Karena konselor bertanggung jawab memberikan kerangka referensi dalam mengambil keputusan tentang kesejahteraan mental konseling. Gua lalap, woi. Kira-kira ungkapan perilaku etis ini saya rasa tidak terlalu sulit untuk dipahami, ya. Kemudian sampailah kita Yeay, pasangan. Alhamdulillah ya. Kalau nyalain lampu Rick. peran kita sebagai konselor. Duh, dapat. Yang ketujuh yaitu responsibilitas atau responsibility, ya. Di sini tingkah laku konselor itu harus sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam artian kalau menyeimbangkan kesejahteraan konseling dengan harapan sosialnya. Nah, ini saya kira tidak sulit untuk dipahami. Nah, bila batas kemampuan konselor membuat konselor tidak memberikan bantuan pada konseling lagi, maka tidak bisa memberikan bantuan lagi, maka si konselor itu wajib merujuk konseling pada ahli yang lebih kompeten, sehingga konseli akan mendapatkan bantuan yang seoptimal mungkin. Tentu saja dengan catatan harus dengan persetujuan si konseli, ya. Nah, tetapi satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa merujuk kepada konselor yang lebih kompeten itu tidak berarti bahwa konselor terdahulu atau kita yang Atas bawah. itu bisa melepaskan tanggung jawab terhadap kesejahteraan mental konseling yang kita rujuk, ya. Jadi di sini tuntutan responsibilitas tidak berhenti segera setelah kita merujuk klien kita kepada konselor lain yang kita nilai lebih kompeten dalam membantu klien seoptimal mungkin, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan mengenai kode etik dalam konseling. Setiap aktivitas yang mengandung unsur altruistik dalam profesinya itu selalu akan diikuti dengan kode etik, ya. Mengapa? Karena kode etik itu kecuali membantu klien atau memberikan
kesejahteraan bagi si klien, juga menetapkan tahapan sikap altruistik yang seberapa jauh yang bisa konselor berikan kepada konseli sehubungan dengan tingkat kematangan dari si konselor. Jelas ya, saya kira itu jelas ya. Di sini kita bisa membaca bersama ya. Etika adalah masalah aksiologi dalam lingkup filsafat yang membicarakan masalah perilaku manusia dilihat dari sudut baik dan jahat. Etika menyangkut berbagai hal, yaitu etika terhadap ilmu dan kaidah-kaidah ilmu itu sendiri, etika terhadap alat-alat pemeriksaan, etika terhadap penggunaan teknik terapi dan psikodiagnostik serta asesmen psikologi, etika pembuatan laporan serta kerahasiaan, dan etika itu selalu muncul bersamaan dengan kode etik atau code of conduct ya. Setelah sekalian, ada prinsip-prinsip etika yang diajukan oleh American Psychological Association ya, yang menyangkut aspek etika seorang psikolog. Antara lain mengenai tanggung jawab. Psikolog menghargai objektivitas dan integritas, dan dalam menyediakan pelayanannya mereka memelihara standar profesi yang tertinggi. Mereka itu maksudnya kita sebagai konselor ya. Konselor itu menerima tanggung jawab untuk konsekuen terhadap pekerjaannya dan membuat setiap usahanya menjamin bagi pelayanan mereka yang digunakan sesuai dengan kepentingan yang dilihat dari kepentingan si konseling. Kemudian prinsip kedua mengenai kompetensi. Terpeliharanya standar kompetensi profesional yang tinggi merupakan tanggung jawab yang disumbangkan semua psikolog. Psikolog memahami lingkup kompetensi dan keterbatasan teknik-tekniknya dan hanya menyediakan pelayanan menggunakan teknik atau menawarkan pendapat secara profesional yang menghargai standar-standarnya. Ya. Philip bisa ganti slide, pindah slide Philip. Prinsip yang ketiga mengenai standar moral dan hukum. Ya. Dalam hal perilaku yang menyangkut moral dan etik serta legalitas, maksudnya ya, legalitas, psikolog mengakuinya sebagai masalah pribadi yang sama dengan warga lainnya. Jadi aspek legalitas dari peran kita sebagai psikolog itu sebetulnya sama atau identik dengan aspek legalitas dari individu klien yang meminta bantuan kepada kita ya. Sehingga untuk itu memang di dalam perannya konselor harus menyertakan standar moral dan hukum, tidak bisa keluar dari standar moral dan hukum ya. Nah, sampailah kita kepada prinsip keempat mengenai pernyataan publik. Pernyataan publik, pengumuman mengenai pelayanan, dan membuat pilihan dan penilaian dilandasi oleh informasi yang betul-betul memadai ya. Memadai itu artinya pas untuk kita terapkan di dalam peran kita sebagai pelayan, dalam hal ini melayani kebutuhan klien. Nah, setelah sekalian, sampailah kita pada prinsip-prinsip etika yang kelima mengenai konfidensialitas. Ya.
Tentu saja perlindungan atas informasi mengenai seseorang yang telah didapat psikolog dari proses mengajar, proses praktek, dan investigasi merupakan kewajiban utama psikolog. Ya. Nah, informasi semacam itu tidak dikomunikasikan kepada orang lain jika memang tidak penting. Jadi itu aspek konfidensialitas, ya. Kemudian yang mengenai kesejahteraan psikolog itu menghargai integritas dan melindungi kesejahteraan orang serta kelompok yang bekerja sama dengannya. Jika terdapat konflik kepentingan antara klien dan institusi tempat psikolog bekerja, para psikolog bisa menjelaskan keadaan dan arah loyalitas serta tanggung jawab mereka. Dengan itu juga memegang teguh setiap hal yang dinyatakan sesuai dengan komitmennya, ya. Terus kalian sampai kita berada di ketiga mengenai relasi profesional. Psikolog itu bertindak dengan anggapan yang jelas mengenai kebutuhan, kompetisi khusus, dan kewajiban kolega-koleganya dalam psikologi dan profesi lain. Psikolog menghormati hak prerogatif, kemudian kewajiban institusi dan organisasi tempat klien-klien itu bergabung. Ya. Ini aspek relasi. Itunya labnya udah nggak bagus. Sedangkan prinsip ke-8 itu mengenai penggunaan teknik-teknik assessment. Dalam pengembangan publikasi dan penggunaan teknik-teknik assessment psikologis, psikolog itu memperhatikan standar American Psychological Association yang relevan. Orang-orang yang diperiksa mempunyai hak untuk mengetahui hasil penafsiran dan jika diperlukan data asli yang menjadi dasar penilaian dan keputusan itu juga bisa disampaikan kepada klien ya, yang kita periksa. Tapi tentu saja sifat confidential dari data-data tersebut tetap harus kita jaga. Jadi ada hanya orang-orang yang berhak mengetahui akan kita berikan penjelasan mengenai hasil assessment yang kita lakukan. Ya. Prinsip yang ke-9 dari dari pencarian dan aktivitas riset. Keputusan untuk melakukan riset harus didasarkan pertimbangan psikolog secara individual tentang sumbangannya pada ilmu psikologi dan kesejahteraan manusia. Jadi sekali lagi, inti dari aktivitas psikolog, apakah di setting penelitian, setting akademik, setting pelayanan, itu adalah kesejahteraan manusia yang kita layani. Ya. Sementara para psikolog itu melaksanakan investigasi dengan menghargai orang-orang yang terlibat dan dengan kepedulian atas harga diri dan kesejahteraannya. Sekali lagi, aspek kesejahteraan mental klien yang kita periksa menjadi core problem dari proses pemeriksaan psikologi. Ya. Sementara di Indonesia sendiri, para psikolog dan sarjana psikologi yang tergabung dalam himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI memberlakukan kode etik psikologi yang diresmikan pada kongres yang diadakan pada tahun 2010 di Solo sebagai dasar etik dalam berpraktek dan menjalankan profesinya. Jadi ternyata di Indonesia sudah ada kode etik psikologi yang diresmikan oleh Himpunan Ahli Psikolog Indonesia dalam bentuk kode etik psikologi. Ya.
Selanjutnya, ya. Saudara sekalian, saya rasa kita sudah sampai pada slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang saya berikan baru saja itu bermanfaat bagi saudara sekalian. Selamat bekerja. Ya. Terima kasih Bu. Kelihatannya kalau bertanya langsung itu nanti chaos ya. Jadi mohon pertanyaannya sampaikan di chat, nanti kami bacakan. Kita tunggu pertanyaan dulu ya. Masih ada waktu. Ya, boleh. Kliennya belum menunggu kan? Masih antri. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, sampaikan di chat Bapak Ibu sekalian, supaya kita mudah membacakan, karena kalau kayak tadi, bisa jadi overlap pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Udah paham semua barangkali. Nah ini Bu, langsung muncul. Oke. Ini lebih banyak berkaitan dengan telekonseling. Saat kita melakukan telekonseling, berarti konseling melalui conference, video conference, sensasi observasi tidak optimal dibanding ketemu langsung. Bagaimana kiatnya? Ada kiat tertentu yang bisa supaya sensasi observasi itu bisa dioptimalkan. Oh, oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sering saya temukan juga saat saya mengajar teori dan teknik konseling di Fakultas Psikologi ya. Yang akhir-akhir ini memang telekonferensi itu menjadi hal yang sangat populer ya. Nah, tentu saja telekonferensi menghambat kita untuk bisa menyertakan pelayanan konseling dengan mengintegrasikan hasil observasi dari mimik, ya, facial expression, ya, kemudian gaya bicara, ya, kemudian intonasi, durasi dalam berbicara, yang biasanya ikut memegang peranan bagi penegakan diagnosa terhadap kasus atau klien yang kita hadapi. Karena penegakan diagnosa itu memang sangat penting ya dan menjadi landasan dari proses penanganan lanjut klien kita, sehingga harapan klien untuk mendapatkan solusi yang paling optimal yang bisa dia peroleh itu akan bisa kita berikan ya. Sehingga memang telekonferensi itu kekurangannya di integrasi dari observasi ya. Tapi bagaimanapun kita masih bisa mencermati gaya bicara, pilihan kata-kata dalam menyusun kalimat, kemudian durasi dari kalimat-kalimat yang dia utarakan, dan penyertaan ekspresi wajah atau kalau misalnya itu telekonferensi di mana wajahnya masih bisa terlihat. Namun kalau misalnya telekonferensi itu melalui audio saja, tidak melalui visual, artinya melalui telepon gitu ya, maka tentu saja hasil observasi tidak bisa kita integrasikan. Namun kita bisa memperhatikan durasi, gaya bicara, pilihan kata-kata dalam penyusunan kalimat, dan isi dari kalimat itu sendiri. Jadi bagaimanapun masih banyaklah hal-hal yang bisa kita sertakan dalam upaya kita memberikan saran solusi yang seoptimal mungkin bisa digunakan oleh klien yang menghubungi kita melalui telepon ya, seperti itu. Saya kira itu jawabannya Mas Dedi. Ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bu Natalia. Ini selanjutnya apakah konseling online atau informal consent, terutama untuk yang penanganan COVID ini? Informed consent itu sebetulnya satu persyaratan utama di dalam proses konseling. Ya. Namun kalau misalnya telekonferensi
conference atau telekonseling, tentu saja kita tidak bisa mendapatkan inform consent yang tertandatangani secara tertulis ya, tertulis tertandatangani yang merupakan bukti bagi keabsahan atau validitas dari inform consent yang segala hal yang terkait dengan inform consent itu terpaparkan di dalam lembaran inform consent tersebut ya. Nah, jadi Bu Naftalia, dalam ini inform consent belum dibutuhkan karena kita berangkat dari upaya kita memberikan telekonseling tentang telekonseling dari COVID-19 itu kan sifatnya sangat mendesak gitu ya, mendesak kemudian tiba-tiba atau sekonyong-konyong dan sesuatu yang tidak terduga, jadi unpredictable, sehingga mungkin inform consent masih tidak dibutuhkan. Yang paling penting, klien yang membutuhkan konseling yang ternyata dia terpapar COVID-19 itu membutuhkan telinga kita untuk mendengarkan keluhannya secara sabar dan penuh dengan empati, ya, sehingga respons kita terhadap keluhan dia pun akan paling tidak membantu dia menurunkan kadar kecemasan atau ketegangan emosi karena penyakit yang dideritanya, Naftalia, ya. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, telekonferensi juga perlu menyertakan kejelasan waktu dan ada batas waktu maksimal, Bu. Apakah media chat sudah cukup bisa mewakili untuk itu? Sebetulnya kalau misalkan batas waktu dalam konseling tatap muka yang selalu saya gunakan di dalam praktek konseling pribadi saya, dari awal saya sudah mengatakan pada klien bahwa batas waktu adalah 45 menit. Ya. Artinya dengan konsekuensi, andai kata dia menggunakan 45 menit berikutnya, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan, begitu ya. Nah, jadi karena menurut saya 45 menit itu sudah pas ya untuk konseling tatap muka. Saya kira kalau kita kaitkan dengan telekonseling, 45 menit itu agak terlampau panjang ya menangani satu klien dalam setting telekonseling ya. Kalau saya boleh sarankan itu kayaknya maksimal 25 menit ya, karena pasti banyak orang yang membutuhkan waktu kita juga untuk mendapatkan layanan itu, Bu Naftalia ya. Jadi Bu Ratna. Efektif atau tidak? Melalui SMS dan WA itu saya katakan cukup efektif ya. Karena paling tidak klien merasa mendapatkan perhatian dari konselor segera setelah dia mengunggah keluhannya melalui SMS dan WA. Nah, cuma dalam hal ini mungkin kita harus membatasi juga ya. Jadi kita katakan kepada klien bahwa oke, saat ini saya bisa membalas WA atau SMS Anda, tapi tidak berarti bahwa Anda bisa berlanjut terus-menerus menggunakan sarana WA dan SMS untuk konsultasi, sehingga saya akan nanti menyarankan pada Anda di mana Anda domisilinya, dan mungkin saya tahu di domisili Anda itu ada konselor yang bekerja juga memberikan pelayanan konseling ya bagi kita ya. Saya akan rujuk Anda pada teman-teman konselor lain yang berada di domisili Anda. Jadi begitu ya. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan dari Bu Fatima, mirip dengan Ibu Ratna ya, sudah terjawab sepertinya pertanyaannya terkait chat ya, medianya melalui chat. Sekarang ini ada pertanyaan dari Mbak Ana. Halo Bu Salitri, ada nggak formula dari pola konseling saat online yang efektif?
situasi konsul melalui chat terutama seringnya seperti curhat gitu. Jadi ada juga pola yang konseling yang efektif gitu. Ya, Mbak Ana, saya bisa paham karena seseorang yang sudah ketegangan emosinya memuncak itu terkadang menuntut kita untuk mendengar segala keluhannya secara detail. Sementara tentu saja kita juga memiliki waktu yang terbatas dan juga harus mempertimbangkan kebutuhan waktu kita untuk klien lain, ya. Nah, untuk hal yang semacam itu yang saya sampaikan kepada klien itu adalah saya dengarkan dulu 5 menit pertama. Dari 5 menit pertama itu kita tahu klien ini menuntut lebih banyak perhatian kita kah, atau memang dia betul-betul saat ini dalam keadaan peak, ya, puncak ketegangan emosi sehingga dia membutuhkan waktu kita untuk mendengarkan keluhannya, ya. Nah, untuk itu saya mohon Mbak Ana mungkin bisa memberikan waktu tambahan 5 menit untuk kemudian 5 menit berikutnya, 5 menit ketiga, kalau kita bisa mengambil keputusan bahwa ternyata peak condition dari kondisi emosinya itu sudah menurun, kita bisa sampaikan, ya saya sudah dengar, saya paham apa yang Anda rasakan. Nah, mungkin sementara ini saya baru bisa membantu Anda dalam waktu yang terbatas ini, ya. Mohon maaf, namun tidak berarti bahwa saat lain Anda tidak bisa menghubungi saya. Jadi seperti itu yang saya lakukan selama ini, Mbak Ana, ya. Jadi 5 menit pertama, 5 menit kedua, nah 5 menit ketiga kita sampaikan batasan waktu yang kita miliki untuk setiap klien pada umumnya. Nah, saya memang tidak memberikan batas waktu 45 menit karena 45 menit melalui telepon atau melalui chat itu banyak banget, ya. Dan tentu saja kita punya keterbatasan mental dan fisik untuk mendengarkan atau membaca chat yang dilakukan selama 45 menit tanpa tatap muka, ya. Nah, untuk itu kita juga sampaikan bahwa kita hanya bisa memberikan pelayanan dalam waktu yang sangat terbatas. Seandainya Anda membutuhkan tambahan bantuan yang lebih memberikan efek optimal bagi Anda, saya bisa rujuk Anda ke teman saya, seorang ahli yang mungkin akan bisa memberikan pertolongan yang lebih daripada apa yang saya berikan melalui chat, ya. Dan kita sebutkanlah, ya, teman itu dengan catatan sebelumnya memang kita ada kesepakatan antara kita dengan teman yang punya domisili yang sama dengan klien yang mengechat kita, ya. Mau nggak kalau misalnya saya berikan rujukan kasus telecounseling, ya. Kalau ada izin dari dia, maka kita berikan rujukan ke teman sejawat kita tersebut. Jadi itu Mbak Ana yang saya lakukan. Bapak Ibu sebentar ya, Ibu lihat minum dulu sebentar. Ternyata keren juga nih leher saya lama ngomong. Udah. Terima kasih ya. Ada pertanyaan berikutnya. Kakak dari Sistrianova. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sistrianova. Rata-rata kalau kita memberi free counseling, umumnya hanya dilakukan 1 kali.
bagaimana caranya konselor bisa menangkap masalah konsuli secara cepat, secara tepat, dan konsuli juga bisa langsung mendapatkan hasil atau merasakan manfaat. Oke. Siapa namanya? Mbak Eva. Dengan kita menerima telepon dari klien yang menghubungi kita dan memberikan pelayanan sekitar 3 menit saja, itu sudah membantu klien untuk sedikit menurunkan ketegangan emosi ya. Nah, tentu saja kalau kita berikan waktu 10 menit sampai 15 menit, itu bantuan akan juga lumayan efeknya bagi klien ya. Dan apakah kita bisa menangkap core problem dari apa yang disampaikan klien secara verbal melalui telepon? Tentu saja kita harus menggunakan apa yang disebut perception checking. Pernahkah Anda belajar mengenai micro skills yang bernama perception checking? Perception checking itu adalah salah satu micro skills dalam teknik konseling yang akan membantu kita untuk mengetahui apakah yang kita tangkap dari apa yang dia sampaikan itu benar-benar sudah merupakan core problem yang dia alami, masalah yang dia alami. Ya. Jadi ada micro skills perception checking yang akan membantu kita untuk meyakini apa yang kita tangkap itu memang benar-benar adalah core problem. Ya, saya kira itu jawabannya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Daryanto. Untuk telekonseling, psikolog ada yang menggunakan self-record questionnaire, ada yang tidak menggunakannya, mana yang terbaik? Oh ya, setiap konselor itu bebas menggunakan berbagai macam alat assessment asal dengan penuh rasa tanggung jawab dan betul-betul berdasarkan karakter keilmiahan dari penggunaan dasar basic dari penyusunan assessment tool tadi, begitu ya. Nah, sebetulnya apakah kita perlu menggunakan assessment tools tertentu atau tidak, atau kita hanya melalui membuat kesimpulan atau memberikan analisa terhadap apa yang dia sampaikan, itu tergantung pada permasalahan klien dan juga tergantung pada kebiasaan dan keterampilan konselor tersebut yang bersangkutan, maksud saya ya. Kalau memang dia seorang analis yang cepat dan tanggap, mungkin hasil analisa dia dari hasil ungkapan verbal yang diberikan klien itu sudah cukup membuat klien merasa puas dengan hasil analisa konselor yang memang punya daya analisa atau daya critical analysis yang tinggi, begitu ya. Nah, namun terkadang klien itu tidak sekedar membutuhkan hasil analisa yang kita berikan, namun kadang ada klien yang hanya membutuhkan telinga kita untuk menampung apa yang ingin dia sampaikan. Sehingga atas dasar itu, soal apakah kita sebagai konselor akan memberikan tools yang harus diisi, assessment tools yang harus diisi klien untuk pertemuan telekonseling selanjutnya atau tidak, itu sangat tergantung dari pertama, kualitas permasalahan yang klien hadapi, kemudian yang kedua, keahlian dari konselor, dan yang ketiga, kebiasaan konselor yang ada yang terbiasa dengan harus menggunakan assessment tool, ada yang memang merasa cukup dengan hanya mendengar dan memberikan analisa saat itu. Ya. Jadi itu semua terserah kepadanya. Ya. Nah, atau kadang-kadang kita perlu menggunakan assessment tool untuk klien tertentu, sedangkan untuk klien yang lain kita tidak perlu menggunakan assessment tool, hanya sekedar mendengar. Ya.
apa yang disampaikan klien secara verbal, ya. Nah, itu tentu saja sangat terkait dengan kemampuan konselor untuk mengambil keputusan. Oh, klien ini kayaknya membutuhkan assessment tools agar kita lebih mendapatkan gambaran lebih jelas tentang permasalahan yang klien hadapi. Sementara untuk klien yang C, kata si C ini, dia begitu pandai menjabarkan permasalahannya dengan semantik skills yang cukup baik, kemudian pilihan kata dalam kalimat yang tersusun dengan baik, yang membuat kita cepat bisa menarik core problem dari permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk klien seperti ini tentu saja tidak perlu menggunakan assessment tool. Kalaupun Anda mau gunakan, ya mungkin Anda punya motif lain dengan penggunaan assessment tool itu untuk penelitian misalnya, ya, atau yang lainnya, ya. Tapi yang penting yang ingin saya tekankan di dalam kesempatan ini adalah tanggung jawab ilmiah tetap harus kita pegang, ya. Apakah kita menggunakan assessment tool atau tidak di dalam failure counseling. Saya kira itu. Ini menjadi pertanyaan berikutnya dari Bapak Devia. Bu, saya ingin menanyakan bagaimana batasan orang yang dapat memberikan konseling berdasarkan kode etik atau undang-undang siapa saja, dan apakah memungkinkan atau tidak dari telekonferensi itu menghasilkan diagnosa. Jadi yang pertama, batasan sebelum dapat memberikan konseling itu siapa saja. Oke, batasan yang akan memberikan konselor itu siapa saja. Pak Devriansa, sebetulnya proses pendidikan psikologi itu ujungnya adalah lulusan alumni itu adalah konselor. Ya, itu satu yang harus kita cermati. Karena setiap mata kuliah kalau kita telusuri dari semester 1 sampai semester 7 dan sampai dengan skripsi, itu kita bisa menarik benang merah bahwa ujungnya kita tuh harus berprofesi sebagai konselor, ya. Jadi itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus menjadi konselor dan kita terampil untuk itu karena pembekalan teori, pembekalan praktek itu banyak sekali yang kita lakukan. Belum case conference dari hasil pemeriksaan psikologi yang kita lakukan di dalam praktikum diagnostik, ya, itu membawa kita pada keterampilan yang bukan main dalam peran sebagai konselor, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan atau tidak dari telekonseling ini menghasilkan diagnosa? Tentu saja ini terkait dengan pertama critical analysis dari si konselor. Apakah critical analysis dia itu cukup tajam dengan hanya mendengar intonasi suara yang diintegrasikan dengan keluhan yang dia sampaikan? Itu mungkin saja dia bisa melakukan penegakan diagnosa, tetapi saya tidak menyarankan kita lakukan itu, ya. Diagnosa itu harus kita tetapkan atau kita tegakkan melalui hasil analisa, pemeriksaan psikologi yang kita lakukan face to face, jadi berhadapan begitu secara individual, ya. Sehingga saya tentu saja tidak menyarankan para konselor langsung menegakkan diagnosa dari sekedar hanya mendengar keluhan pasien melalui telekonferensi. Begitu ya Pak Dev. Pak Devriansyah. Ya. Namanya bagus betul Pak, sehingga saya sulit menyebutkannya Pak Devri. Ya. Ibu ini mohon maaf untuk yang akunnya atas nama Sound of Share. Pertanyaannya tadi sudah ada yang sama, jadi saya lewat ya. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu Linda. Ibu Salitri izin bertanya, dalam telekonseling misalnya kita ingin mengecek tingkat kecemasan klien
Misal menggunakan back anxiety inventory. Baiknya ditanyakan langsung atau dengan menggunakan form yang dikirim melalui Google Form. Jadi nanti apakah tanyakan langsung atau melalui email gitu. Oh ya, itu tergantung dari Anda sendiri. Tapi kalau saran saya, jangan langsung, lebih baik kalau klien bersedia, kita kirimkan kuesionernya itu melalui Google Form dan kemudian klien mengisi sendiri, bukan kita yang mencatat, Mbak, ya. Karena kalau kita yang mencatat, saya khawatir ada integrasi dari penghayatan emosi kita sendiri saat kita mendengar jawaban yang dia berikan, sehingga objektivitas agak kurang terdeteksi, ya Mbak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Iga, jika dengan klien anak atau orang asing, apakah boleh ada orang lain seperti orang tua anak atau teman yang menerjemahkan untuk klien asing? Gitu yang apakah boleh ada orang tua untuk anak atau yang klien asing ada penerjemah? Oh, jadi menyertakan penerjemah, tapi harus seizin kliennya sendiri ya Bu ya. Jadi harus ada izin dari kliennya. Kalau kliennya nggak mau ya kita nggak bisa, dan konsekuensi dari kondisi ini ya kita harus menguasai satu aja bahasa asing dengan baik, katakanlah bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Karena itu sulit sekali kalau kita harus diterjemahkan, karena itu berarti ada dua orang berbicara, kita menunggu yang menerjemahkan, kemudian kita memberikan jawaban dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan lagi sama penerjemah untuk klien ya. Nah ini akan menambah distraksi dari hal-hal yang sebetulnya berasal dari durasi yang terjadi akibat harus diterjemahkan dan harus menerjemahkan ya Mbak ya. Jadi kalau saya boleh sarankan, mungkin kuasailah satu saja bahasa asing dan kita gunakan itu face to face pada kliennya, karena biasanya kalau klien asing itu sudah dibekali dari negaranya untuk harus menguasai bahasa Inggris ya, sehingga bahasa Inggris juga menjadi keharusan bagi klien asing untuk menguasai sehingga bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia. Saya kira itu Mbak. Ibu, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria, ingin bertanya terkait dengan prinsip etika yang kedua, yaitu mengenai kompetensi. Bagaimana kalau ketika kita mendapatkan klien konsultasi online, namun tidak sesuai dengan spesialisasi studi saat S2? Misalnya, spesialisasi di bidang sosial, tapi mendapatkan klien yang kasusnya cenderung ke klinis. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai profesional harus jujur satu ya. Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan juga harus jujur pada klien yang meminta pertolongan kepada kita ya. Dalam artian apa? Andai kita memang tidak memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh klien ya, kita harus sampaikan dengan jujur bahwa saya sebetulnya tidak mempunyai keahlian di bidang psikologi yang sebetulnya Anda butuhkan. Kalau Anda setuju, mau nggak saya rujuk ke teman saya yang memang lebih kompeten dalam bidang keahlian psikologi yang Anda butuhkan, ya. Namun ada kalanya klien sudah merasa cocok dengan kita, ya. Nggak, saya mau sama ibu aja, katakanlah dia mengatakan itu. Oke, kalau mau sama saya ya sebatas kemampuan saya ya. Dan saya akan dengan jujur mengatakan sekali lagi, seandainya setelah kita bahas masalah Anda dan solusi tidak kunjung kita peroleh, saya akan sekali lagi menyarankan Anda untuk mau saya rujuk ke teman saya yang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, yang memiliki kompetensi yang Anda butuhkan ya. Jadi teman-teman sekalian, kejujuran kita
terhadap klien dan kejujuran kita terhadap diri kita itu menjadi landasan dasar yang secara etis tidak boleh ditinggalkan. Ya. Terima kasih ya atas pertanyaan ini sehingga saya bisa menekankan kembali pada teman-teman lain yang mendengarkan ya bahwa sebagai konselor kita harus jujur kepada diri kita dan juga kepada diri klien. Mudah-mudahan ada manfaatnya jawaban ini ya Pak ya. Oke, selamat bekerja. Ini masih ada pertanyaan, Ibu masih Ya bisa silakan. Ini dari Ibu Hanifah. Salam Bu Savitri, saya ingin bertanya bagaimana penanganan kasus-kasus klien gagal konseling atau konseling online di mana klien memiliki resiko untuk bunuh diri. Pertolongan pertama apa yang perlu dilakukan? Sedangkan akses terbatas, terutama stresor kita pandemik ini lebih besar bagi klien. Keterbatasan untuk akses. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kliennya berisiko bunuh diri? Gini, oke, ini memang betul hal yang sangat riskan, ya. Salah-salah klien bunuh diri, dan kalau bunuh diri sebetulnya kalau di luar di mana tata kelola kerja psikolog itu sudah sangat sangat detail ya. Itu bisa kita diisu ya oleh karena klien itu bunuh diri di bawah pengawasan kita sebagai psikolog ya. Di Indonesia sih masih belum ada, tetapi kasus-kasus semacam ini ada beberapa kali saya hadapi. Yang saya lakukan itu saya mencoba mengalihkan pikiran distraktif dia. Keinginan bunuh diri itu kan pemikiran yang sangat destruktif ya buat dirinya dan lingkungan saya kira ya. Untuk supaya teralihkan. Jadi dialihkan gitu. Di situ ada unsur penundaan pelaksanaan bunuh diri. Apa yang saya lakukan bagi klien yang pada hari ini dia tahu suaminya selingkuh, sementara besok dia harus bekerja di luar negeri, jadi dia harus berangkat ke luar negeri dan harus mewakili kantornya untuk seminar permasalahan tertentu dari permasalahan resmi dari tugas kantor begitu. Nah di pagi harinya sebelum seminar berlangsung, dia sudah karena tidak bisa tidur, jadi dia berangkat lebih awal dan masuk ke ruang seminar, tidak ada orang. Kemudian dia mulai menyusun meja-meja, didekatkan karena tidak ada orang, dia dengan bebas mendorong meja, mendekatkan ke jendela, tingkat 5 kalau nggak salah tingkat 5 dari dulu tempat dia harus seminar ya. Tetapi di saat itu dia ragu. Timbul keraguan, benar nggak sih saya lakukan ini sehingga dia menelpon saya. Apa yang saya lakukan segera itu mengalihkan pikirannya dengan mengatakan, ada meja tuh yang sebelah sana yang lebih dekat ke meja yang ada kamu susun. Nah otomatis dia saya bisa bayangkan bahwa perhatian ke telepon itu beralih ke tempat meja yang saya tunjukkan, padahal saya tidak tahu di situ ada meja atau tidak begitu ya. Tapi yang dalam hal ini yang saya perlukan itu adalah pengalihan konsentrasi. Jadi konsentrasi itu harus dialihkan sesegera mungkin dengan apapun yang ada dan apapun yang bisa kita sampaikan kepada klien. Jadi pengalihan distraksi dalam pola pikir dan distraksi dalam pola penghayatan emosi yang menyebabkan munculnya motivasi untuk bunuh diri itu harus segera kita lakukan dengan upaya apapun. Sehingga dari sini memang dituntut kreativitas kita, Mbak, ya. Kreativitas kita untuk berpikir cepat untuk apa yang bisa mengalihkan perhatian dia dari jendela yang berada di tingkat 5 gedung sendirian, belum ada siapa-siapa karena memang dia berangkat pagi tidak bisa tidur semalaman, ingat suaminya selingkuh, sedih,
Nah, apa yang saya lakukan setelah dia menengok ke meja lain yang saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Jadi ada waktu sedikit yang tertunda. Di situ saya masuk. Saya dengar anak menangis loh. Kayaknya dia manggil mama, tolong bayarkan anakmu. Saya katakan begitu. Siapa anak kamu ya Pak? Anakmu yang pertama namanya adalah saya ngomong siapa ya, tapi saya tahu dia adalah ibu dua anak ya. Sini lalu dia sebutkan sambil akhirnya menangis. Jadi dia menangis karena distimulasi bahwa ada sesuatu yang akan merasakan berat apabila ditinggal dia, yaitu anak kandungnya. Ya. Jadi dalam hal ini memang terkadang psikolog itu dituntut untuk berkreasi secepat mungkin. Jadi kita dituntut untuk kreatif, cepat ya dalam mencoba mengalihkan konsentrasi pikiran seorang ibu yang ingin bunuh diri karena tahu suaminya selingkuh. Ya. Jadi dengan demikian akhirnya pembicaraan jatuh pada lebih ke arah menceritakan bagi anak-anak bagaimana anaknya lucu. Saya tambahkan lain lagi soalnya saya pernah melihat anak-anaknya. Kan kita bisa belajar dari pengalaman melihat anak-anak yang berceloteh. Ya. Anak-anak suka ngomong ini nggak? Anak-anak suka ngomong itu nggak ya? Jadi kita cari aja gitu ya, secara cepat dan kreatif sehingga distraksi terhadap motif bunuh diri itu menjadi semakin lama semakin kuat. Akhirnya dia mengatakan, ibu, syukur ibu, saya bersyukur saya bisa kontak ibu pagi-pagi, maaf ya bu, saya mengganggu tidur ibu dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia minta maaf karena mengganggu diri saya jam setengah 4 pagi menelpon bahwa dia mau bunuh diri melalui loncat dari gedung seminar tingkat 5, loncat jendela dan sudah mendorong beberapa meja. Ya. Jadi kreatiflah kita sebagai psikolog dengan cepat kita ambil keputusan, memberikan jeda waktu penggunaan konsentrasi penuh pada motif bunuh diri. Kemudian kita apresiasi dia karena peran seorang ibu yang bertanggung jawab bagaimana kamu tidak meninggalkan anak-anakmu tanpa bimbinganmu ya. Jadi kita tambahkan begitu sehingga akhirnya dia oke. Walaupun dia menangis, kita tunggu saja dia menangis sampai selesai. Kemudian ya tidak jadi bunuh diri. Sepulang dari luar negeri dia berkunjung dengan anak-anaknya ke rumah saya. Sudah anak-anaknya panggil saya Eyang. Memang saya sudah Eyang ya. Ya saya kira. Ibu kita masih ada pertanyaan ya Bu ya. Semoga ini masih mendengar ini. Halo Bapak Muhammad Aribowo. Saya ingin menanyakan terkait perujukan. Kita mendapat rujukan dari kolega psikolog, adakah kewajiban kita untuk menginfokan tentang kelanjutan treatmentnya? Atau bagaimana sebaiknya komunikasi dilakukan dengan psikolog sebelumnya? Jadi kalau rujukan itu bagaimana? Oke. Siapa namanya Pak Aribowo, namanya keren kayak nama bintang film. Bapak artis bukan Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya Pak ya. Perujukan, kalau kita merujuk klien terhadap teman kita yang sesama profesional ya sesama profesi, itu tidak berarti bahwa kita melepas tanggung jawab terhadap diri itu sendiri. Dan itu ada tercantum dalam kode etik konseling, Pak ya. Kode etik konseling untuk rujukan. Jadi kita tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mental pasien yang kita rujuk pada teman kita. Nah, saya rasa teman seprofesi itu pun juga tahu bahwa tetap tanggung jawab Bapak terhadap kesejahteraan mental klien yang Bapak rujuk itu tetap ada. Ya.
sehingga memang kewajiban dari teman seprofesi Bapak itu untuk melaporkan apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana perkembangan lanjut dari tahap peningkatan kesejahteraan mental dari klien yang Bapak rujuk kepada dia. Jadi psikolog yang mendapat rujukan itu punya tanggung jawab juga untuk memberikan laporan pada psikolog yang merujuk. Jadi kita saling memberitahu dan saling melaporkan apa yang terjadi dengan klien tersebut ya. Karena klien yang kita rujuk tetap menjadi tanggung jawab kita dan harus kita perhatikan sejauh mana peningkatan dari kadar kesejahteraan mental mereka setelah kita rujuk. Kalau kadang-kadang kita juga salah merujuk ya, dan jadi kita sampaikan pada klien, andai Anda merasa kurang pas ya Anda boleh datang ke tempat saya lagi untuk mungkin kalau butuh profesi lain untuk saya rujuk, bisa saya kasih pelayanan khusus gitu kepada Bapak. Jadi artinya kepada klien yang Bapak rujuk. Jelas Pak? Ya, mudah-mudahan. Ini ada Ibu pertanyaan dari Ibu Auliani. Bagaimana cara menangani konflik yang menuntut memberikan jawaban apa yang harus saya lakukan? Bagaimana baiknya menurut Ibu? Konselor, padahal konselor belum sepenuhnya menggali dan memahami masalah klien, tapi kliennya sudah bertanya apa yang harus dilakukan Ibu. Oh ya, karena untuk ini kita memang harus sebelumnya pada dasar proses pelayanan yang saya lakukan selama ini, di awal pertemuan itu saya mengajak dia untuk bersediakah Anda bekerja sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia tidak bersedia, ya saya tidak akan layani gitu ya. Nah, dengan dia mengatakan, ya Bu, saya sedia kerjasama dengan Ibu, berarti dia kan mau melakukan apa yang saya sarankan, gitu kan ya. Nah, apabila dia mengatakan bahwa baru satu kali pertemuan sudah mengatakan, apa sih persoalan saya mestinya gimana? Kalau memang belum selesai, kita katakan pemeriksaan kita belum selesai. Anda mesti datang lagi minggu depan, ya gitu. Jadi kerjasama, motif kerjasama dari si klien, jadi motivasi untuk bekerja sama dengan konselor dari si klien itu harus kita stimulasikan pada awal pertemuan Ibu. Ya. Kalau tidak, kita sulit di tengah jalan. Ya, saya kira itu. Ibu, ini masih ada pertanyaan Bu. Ya, Sedikit lagi sih Bu. Ya, boleh. Ini dari Ibu Nisa. Ibu, apa yang harus dilakukan jika konseling online membuat klien ini jadi seenaknya menghubungi kita? Ini menjadi pertanyaannya. Padahal sudah membuat janji minggu depan akan dibahas kembali, namun kliennya tiba-tiba chat karena yang merasa membutuhkan sekali sharing saat itu. Oh ya, kita tidak bisa diatur klien. Jadi kerjasama dengan kita itu harus betul-betul kita tekankan dan kita komunikasikan kepada klien sehingga klien mematuhi. Nah, seandainya sebelum waktunya dia menelpon, kita terima, oke, tapi kita kan janjinya minggu depan ya. Mohon maaf ya Bu, saya sedang menghadapi, atau kita katakan aja kita sedang mengusahakan apa dan tidak ada waktu untuk melayani klien itu pada saat segera setelah dia selalu minta dilayani secara khusus gitu ya. Keluar dari perjanjian. Itu hendaknya ditegakkan ya, kalau tidak kita jungkir balik ya. Kita kan manusia biasa juga gitu ya. Kalau jungkir balik terus kan nanti kita sakit ya. Gitu. Ya, Ibu, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif.
Ya. Apabila konselingnya tidak mau dirujuk dan kemudian meminta kita untuk terus menjadi konselornya. Sedangkan konselor menganggap bahwa konseling ini harus ditangani dengan tatap muka. Bagaimana kita membatasi dan menyampaikan kepada konseling? Mungkin ini sebenarnya tadi sudah ya boleh. Pak Arif, saya sebetulnya sudah menjawab pertanyaan yang sama dengan Bapak, tapi saya kasih pelayanan khusus ya Pak Arif. Jadi gini Pak Arif, andai kata klien itu memaksakan tetap menghubungi kita tanpa memperhatikan jadwal yang sudah kita tentukan atau tanpa memperhatikan apa-apa yang sudah kita sampaikan kepada dia sebelumnya, maka kita sekali lagi mengatakan apa yang kita janjikan sebelumnya dan minta dia untuk betul-betul komitmen dengan kerjasama tawaran kerjasama kita, gitu Pak. Ada satu lagi Ya, silakan. Mohon bagaimana cara menyusun hasil pemeriksaan psikologis untuk klien konseling online? Adakah perbedaan dengan klien tatap muka? Oh, tentu saja ada klien berbeda ya. Saya tidak pernah memberikan laporan hasil konseling telekonseling ya. Karena laporan itu seyogianya juga dilandasi oleh hasil pemeriksaan psikologi, assessment tools yang kita gunakan ya. Jadi kita tidak bisa menegakkan diagnosis sekedar dari hasil telekonseling, tidak bisa ya, karena kita tidak melihat sosoknya, kemudian kita tidak bahan untuk bisa membuat laporan pun tidak cukup untuk bisa memberikan laporan yang baik ya, karena kita juga kan harus meletakkan mengisi identitas dia, gambar identitas dia. Dan saya sering menemukan bahwa telekonseling itu waktunya begitu terbatas sehingga kita tidak mungkin mendapatkan informasi tentang kondisi klien secara cermat begitu ya. Jadi jangan memenuhi kebutuhan klien yang meminta kita membuat laporan hasil telekonseling ya, karena data penunjangnya kurang lengkap. Nanti kita bisa salah ya. Dan kalau salah, profesi kita juga ya terancam kredibilitasnya. Ya Pak ya. Itu sepertinya pertanyaan yang terakhir. Di sini saya baca di chat ini banyak yang mengucapkan terima kasih Ibu untuk sharing materinya hari ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Banyak juga yang mendoakan supaya Ibu selalu sehat. Waduh, alhamdulillah saya amini doa itu. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sepertinya ini minatnya cukup tinggi mengikuti sesi Ibu ini. Pesertanya banyak sekali, lebih dari 250 sepertinya. Karena waktunya sudah habis, mungkin yang sudah melebihi batas waktu, saya minta Mas Arya, tadi Pak Hendy dari PK Jabar acara, sekarang Mas Arya dari Divisi Jabar untuk menutup kegiatan ini. Silakan Mas Arya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Savitri. Selamat sore. Saya masih datang. Masih Ibu. Ibu maaf betul ya. Saya juga masih belajar Bu. Ibu masih belajar Bu. Oke, Sehat-sehat Ibu. Terima kasih buat materinya. Kalian juga di sini mewakili keluarga besar dari Cijabar. Kembali terima kasih sekali buat Ibu dan juga buat semua tim dari Mbak Amel dan tim Satgas COVID-19
juga rekan-rekan IPK buat penyelenggaraan acara ini, karena seperti yang kita kemarin sama-sama sepakati Bu, jadi untuk proses pengembangan teknik dan metode ini kita sangat bergantung pada teman-teman atau Bapak Ibu semua di IPK. Kemudian saya dapat banyak masukan juga ini karena beberapa sistem kita sudah jadikan dan kita lakukan yang konseling online Bu. Saya mendapatkan masukan dari Ibu, mungkin nanti Mbak Amel kita bisa sama-sama dengan Teh Dinda untuk mereview kembali kayak waktu ya. Tadi saya dapat masukan dari Ibu Salitri, antara 25 mungkin 30 menit itu sudah sangat efektif untuk konseling online ya Bu ya. Sedangkan di beberapa catatan memang saya masih memonitor itu ada yang 50 menit Bu. Jadi ada yang 2 kalinya, saya rasa ini harus jadi catatan nih. Untuk kita melakukan improvement dalam sistem yang sudah ada. Dan kemudian juga satu yang saya catatkan adalah adanya perubahan inform konsen yang selama ini juga sebenarnya dalam prosesnya yang saya monitor itu ada dilakukan di administrasi yang dikelola bersama Himsi Jabar, COVID sama IPK. Jadi buat yang mungkin beberapa biro yang melakukan langsung tapi belum kedetek inform konsennya, kita bisa saja bergabung dalam komunikasi ini, saya sarankan sih ya. Jadi bisa sama mungkin bahasa untuk inform konsennya. Saya juga ikut juga jadi konselor, jadi tidak hanya di pengurus juga, jadi juga mulai ikut turun lapangan membantu. Jadi saya juga tadi hadir sebagai pribadi juga Bu untuk mendengarkan kembali. Saya tetap harus belajar lagi hal seperti ini. Terima kasih Bu. Secara pribadi saya terima kasih untuk dapatkan masukannya dan semoga ini bisa bermanfaat buat semua. Demikian jaga lagi semua, jaga kesehatan, sehat, sejahtera dan syukur. Salam Bu. Kembali saya kembalikan ke Mbak Amel. Dan lagi terima kasih juga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sesi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Salitri bermanfaat untuk kita semua, tentunya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kita dalam memberikan konsultasi online. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Saya kira saya senang sekali melihat respons dari teman-teman sekalian terhadap acara ini ya, menunjukkan bahwa keinginan belajar Anda untuk meningkatkan kompetensi itu betul-betul sangat membanggakan. Ya. Anda adalah generasi penerus saya yang betul-betul saya harapkan bisa relatif lebih keren, lebih oke daripada generasi Ibu Salitri ya. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.